teman-teman semuanya. Kembali lagi nih untuk materi baru. Hari ini saya mau bahas untuk terkait dengan supply demand. Ini untuk market psikologinya. Sebelum saya mulai, saya minta maaf sebelumnya terkait dengan udah hampir lebih dari sebulan ya saya nggak post ya. Itu saya kena COVID, jadi sempat ngedrop selama 1 bulan, itu mesti bed rest. Jadi minta maaf kalau ada sedikit keterlambatan untuk posting video barunya. Baik, untuk hari ini saya mau bahas terkait supply demand. Ini termasuk salah satu yang paling sering kita pakai, bukan paling sering, ini selalu kita pakai baik di price action maupun di teknik supply demand itu sendiri. Untuk basic supply demand itu sebenarnya kebagi dalam 4 kategori ini, yaitu drop based rally, DBR, rally based drop, dan rally based rally. Oke, jadi kita tahu sendiri bahwa yang pertama itu adalah drop based drop, dan juga ada rally based rally. Ini salah satu item yang paling sering kita cari ya. Ini banyak sebutannya. Jadi tergantung sama kalian punya basic seperti apa. Ada yang sebut continuous pattern, ada yang sebut FTR, bahkan ada yang menganggap itu FL, bahkan suka dibilang flag di dalam time frame kecil, dan lain-lain. Itu banyak bahasanya untuk item ini. Jadi tergantung kalian punya basic seperti apa, itu silakan. Jadi nggak masalah. Dan seperti biasa, ini gambar saya ambil dari Forex Factory ya. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan rally based drop atau drop based rally. Ini dua setup yang pasangannya ya. Jadi untuk drop based drop, rally based rally itu disebut FTR, continuous pattern, tapi ada satu pattern lagi, yaitu reversal pattern. Itu rally based drop seperti ini seperti ini rally based drop, dan juga ada drop based rally. Ini juga banyak sebutannya tergantung kalian punya basic seperti apa. Kalau kalian lihat YouTube-nya dari luar, itu yang biasanya pakai bahasa Inggris, mereka lebih senang nyebut ini reversal pattern. Nah, tapi beberapa juga sebutnya sebagai caps. Nah, di mata trader lain ini bisa jadi support and resistance. Jadi tergantung kalian lagi ya sebutannya apa. Tapi saya tidak akan bahas terkait penyebutannya. Saya lebih senang membahas apa yang terjadi pada 4 item ini. Oke, nah kembali lagi ke awal. Kita punya 4 item: DBR, RBD, DBD, RBR. Ini satu pertanyaan yang paling awal. Kenapa sih kita yakin bahwa 4 item ini adalah area kuat? Biasanya sih kita tahu ini kuat karena satu, kita dikasih tahu sama orang lain. Kedua, kita lihat di googling, kita coba googling terkait dengan teknik ini dan semua menyatakan hal yang sama. Berarti kan divalidasi oleh semua trader di dunia bahwa item ini yang kuat sebenarnya. Tapi itu adalah pendapat orang lain. Itu pendapat orang lain yang mereka sudah validasi. Kita sendiri mengerti nggak bagaimana cara mereka memvalidasi, bagaimana cara mereka menganggap ini kuat. Kita biasanya hanya bisa memakai tapi tidak memahami. Itu yang jadi kendala, sehingga kita agak sedikit kesulitan sebenarnya untuk paham mana sih DBD yang kuat, mana sih RBR yang kuat. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Oke. Satu konsep utama bahwa kita mesti building our mind, kita mesti membangun kita punya pikiran. It's all about buy taking sell position or sell taking buy position. Ini saya bikin general, walaupun dalam kenyataannya adalah retail taking retail, retail ambil retail, atau retail ambil posisi IT, atau IT ambil posisi retail, bahkan IT ambil posisi IT. Nah, kan di awal saya sudah pernah baca terkait dengan buy dan sell ini ya. Jadi tinggal lihat pelakunya siapa, retail atau IT. Nah, jadi
secara konsep bahwa nggak ada yang namanya equilibrium. Jadi ini nggak bisa dinego sebenarnya. Jadi dalam forex itu posisi buy dan sell ini nggak bisa nego. Nah, kalau pasar di Indo ya, ini saya kasih note di bawahnya nih. Kalau forex itu bukan pasar di Indo. Kenapa? Kalau di Glodok, di Jakarta, di area Glodok atau Mangga Besar, itu biasanya kita suka penjualnya buka 150.000, itu kalian buka nego 30%-nya deh. 50.000 nanti nego sana nego sini akhirnya dapat 75.000. Nah, itu nggak bisa di forex. Jadi pilihannya hanya pembeli akan ambil posisi sell atau penjual akan ambil posisi buy. Seperti itu. Jadi siapa yang menghampiri lebih dulu? Kita selalu melihat untuk titik equilibrium seperti ini ya. Ini adalah normal equilibrium. Nah, dimana kita lihat pembeli dan penjual menemukan titik yang sama. Kalau ini di Indo nih. Jadi pembeli dan penjual negosiasi bersama-sama akhirnya ketemu titik yang sama nih. Ini di Indo. Nah, tetapi pada kenyataannya ini tidak seperti ini. Nah, kenapa? Pada kenyataannya ketika terjadi transaksi itu nggak pernah bisa dalam titik equilibrium yang sama. Jadi antara antara untuk yang pertama kalau peningkatan buying dalam arti kata pembeli lebih banyak. Nah, penjual mah di situ aja. Pembeli lebih banyak sehingga harganya naik seperti itu atau penjual lebih banyak sehingga dia mendorong harga turun. Seperti itu nih. Kalau di sini kan kita lihat ini namanya imbalance equilibrium ya. Jadi yang harusnya ada di sini, tapi karena pembelinya lebih banyak, jadi dia bergeser ke sana. Itu yang bikin harga naik. Nah, sama seperti di sini. Equilibriumnya sebenarnya di sini. Tapi ketika penjual lebih banyak, dia bikin harganya turun. Nah, ini yang terjadi di pasar. Sebenarnya dua ini. Makanya kalau kalian lihat di grafik, itu harganya naik turun terus. Karena dia bergantian. Di detik ini pembeli lebih banyak sehingga mendorong harga naik. Di detik berikutnya penjual lebih banyak dia dorong harga turun seperti itu. Pernah nggak equilibrium? Beberapa pair pernah. Untuk pair yang minor ya, pair minor sama USD IDR kalau kalau kalian lihat time frame 1 menit kayaknya pernah deh. Dia bentuknya flat. Jadi nggak bukan bukan candle, dia benar-benar datar. Oke, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Ini adalah basic konsepnya dulu ya, bahwa yang bikin harga bergerak adalah jumlah pembeli dan jumlah penjual yang bergantian. Jadi pembeli lebih banyak dulu mendorong harga naik, kemudian penjual lebih banyak mendorong harga turun. Itu yang terjadi. Jadi bukan titik equilibrium yang terjadi. Oke, kembali lagi ke basicnya. Hari ini saya akan bahas mengenai untuk DBD sama RBR. Ini yang paling vital sebenarnya kalau saya lihat ya, karena banyak trader PA yang pakai item ini. Oke, jadi kalau kita lihat secara DBD ya, drop base drop, ini harga dari atas, kemudian sempat sideways dulu, kemudian turun ke bawah. Sehingga kalau dalam bentuk candle akan seperti ini. Nah, jadi ada wick kecil di tengah-tengah. Nah, ini banyak orang yang sebut bahwa ini adalah DBD. Maaf, ini saya bahas rally base rally ya, tapi sama aja. Oke, kalau rally base rally harga dari bawah ke sempat sideways dulu, kemudian naik ke atas. Jadi kalau dilihat dia dari bawah sempat sideways kemudian naik ke atas seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi dalam dalam candle ini? Kenapa dia bisa membentuk seperti ini? Dan pertanyaannya, kenapa untuk RBR ini dibilang kuat? Seperti itu. Oke, baik. Saya coba bahas satu diagram. Nah, saya punya diagram seperti ini. Kita lihat bahwa harga dari bawah naik ke atas, kemudian tiba-tiba jatuh ke bawah, di sini sempat sideways. Nah, kemudian dia mau naik ke atas lagi nih. Nah, kita lihat ketika dia mau naik ke atas, berarti kan di sini di bawah adalah posisi buyer. Di bawah posisi buyer dan di atas sini adalah posisi seller. Seperti itu. Jadi ketika dia naik ke atas, maka buyer menghampiri seller. Buyer harus mengambil order seller. Seperti itu. Jadi pembeli mencoba mendorong ke atas dengan cara apa? Dia ambil semua order sell, semua semua posisi sell, semua posisi penjual
diambil. Nah, oke. Sampai sini bisa kebayang ya. Jadi ini suatu diagram sebagai sampel aja. Nanti kita lihat dalam TradingView. Nah, kita lihat seperti ini. Ini chart yang sama tadi saya copy ke PowerPoint. Nah, kita lihat bahwa harga dari sini mau naik ke atas ya. Jadi di sini posisinya adalah buyer mau menekan seller. Oke. Bagaimana cara dia menekan? Dia mesti ambil ordernya. Nah, kita misalkan bahwa di sepanjang jalur ini adalah lot order seller nih. Ini pending pending order sell limitnya. Nah, ketika dia naik ke atas, lihat, dia mesti ambil, sebentar, saya ganti warna merah dulu. Oke, ketika dia naik ke atas, berarti kan dia mesti buy 10 dulu kan. Buy 10, buy 10 lagi, buy 10 lagi, buy 20 lagi, buy 100, buy 20, buy 10 kan. Nah, apa yang terjadi di proses naiknya ini? Nah, sebenarnya bisa aja naik langsung seperti ini kan. Nah, tapi mungkin nggak itu terjadi? Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ada namanya eh, maksimum transaksi per detik. Jadi dari brokernya sendiri atau dari semua broker sebenarnya ada maksimum transaksi per detik. Jadi dia nggak bisa order 1000, order 100 itu dilakukan dalam satu mili detik bersamaan, itu nggak bisa. Jadi tetap ada jeda waktu untuk menyelesaikan semua transaksi yang ada. Ngerti nggak maksud saya sampai sini? Jadi sama seperti kalau kita ke pasar swalayan itu bisa, ya saya sebut aja Alfa sama Indomaret deh. Nah, kalau kalian ke Alfa sama ke Indomaret kan kalian ngantri ya untuk dilayani sama kasir. Nah, kalian bawa satu satu barang susu, kalian bawa depan, kalian bawa satu barang lagi, ciki atau apapun, tiba-tiba di depan kalian ada yang bawa satu keranjang, isinya Indomie lagi, beda-beda macam. Nah, itu kan ketika kasir ketemu orang yang bawa satu keranjang gede, dia ada bimoli, ada minyak, ada susu, ada ini kan, tetap dia butuh waktu untuk proses, ya kan? Jadi kalian harus menunggu lebih lama. Itu yang terjadi awalnya. Jadi kalau kalian lihat, maka yang terjadi adalah seperti ini. 10 dia bisa ambil, 10 dia bisa ambil, 10 dia bisa ambil, 20 dia mulai ada jeda waktu. Nah, kemudian ketika nyampe 100, dia ada jeda waktu lebih lama untuk proses. Kebayang sampai sini? Nah, ketika 20, 10 dia cukup dikit doang, kemudian nyampe 10 dan terbang. Nah, lihat apa yang terjadi. Membentuk kan? Akhirnya dia membentuk sebuah rally, base rally. Jadi sampai sini kebayang nggak posisinya? Ini yang sebenarnya terjadi dalam konsep supply and demand, rally base drop, hampir sama semua. Kenapa? Karena ada jeda waktu di mana sistem broker itu harus memproses semua transaksi yang ada. Jadi makanya dibilang bahwa IT ketika melakukan transaksi buy ataupun sell, mereka pasti meninggalkan jejak. Nah, jejaknya ini dalam bentuk apa ya tadi? Drop base drop, rally base rally. Nah, jejaknya seperti apa? Timing, waktu yang dibutuhkan untuk memproses semua orderan IT. Sehingga kalau kalian lihat di sini, nah ini kan seperti ini bentuknya ya. Ini saya isi deh. Ini nggak mau isi ya. Sebentar. Dia nggak mau ngisi. Mungkin apa kali? Gak apa-apa lah, saya bikin seperti ini ya. Nah, dia kan seperti ini bentuknya jadinya. Ya kan? Dia butuh waktu untuk memproses sehingga dia membentuk wick seperti ini. Nah, daerah inilah yang biasanya diambil. Kenapa sih daerah ini yang diambil? Karena hup, karena daerah ini yang paling banyak transaksinya.
Kenapa dia bilang paling banyak transaksinya? Sama seperti kita akumulasi. Kalau di sini orderan IT cuma ada 10, di sini 10, di sini 10, di sini 20, di sini 100. Nah, coba bayangkan ketika harganya drop ke sini. Nah, ini order IT yang paling banyak, ini udah minus nih posisinya nih. Mereka pasti akan jaga daerah ini. Yang ini mah mereka tidak penting. Kenapa? Ini kecil-kecil nilai mereka, tapi di sini mereka punya nilai paling banyak. Seperti itu. Kebayang ya? Nah, jadi konsep dasarnya seperti itu untuk rally based rally dan rally based drop. Oh, sorry. Drop based drop dan rally based rally. Saya masih suka kebalik-balik nih. Oke, nah, bagaimana kalau misalkan kita ketemu yang konsepnya seperti ini? Nah, ini sama. Ini diagram yang sama sebenarnya, tapi lebih mirip seperti chart ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini posisinya dia dari atas turun, dia membentuk sebuah RBR ya. Ini hampir seperti flag limit, kemudian turun ke bawah, naik ke atas lagi, turun ke bawah dan mulai menanjak ke atas. Oke. Ini secara aktual kita bisa lihat, oh dia mau ke atas. Yakinkah mau ke atas? Problemnya seperti itu. Oke. Nah, saya udah coba bikin satu garis maya, satu garis bayangan di mana saya coba memikirkan di mana kalian akan entry sell. Jadi saya bikin beberapa garis di mana posisi entry kalian kemungkinan di sini kalau kalian dapat chart seperti ini. Nah, jadi kalau kalian sebagai PA trader, kalian pasti cari yang area flag limit ya. Flag limit itu berarti kan kita ngomongin ke area DBD, terus caps, RBR, whatever lah, tapi kurang lebih posisikannya akan di sini. Dan sama, karena price action trader itu bukan kalian doang. Hampir seluruh dunia ada yang pakai. Nah, sama dengan SNR trader, sama dengan indikator, itu seluruh dunia pakai hal yang sama. Nah, jadi kalau dilihat, saya coba bikin sebuah analisa. Oke, kalau harganya naik ke atas, di sini ordernya nggak gitu banyak, tapi di sini akan banyak. Kenapa? Di sini ada SNR trader nih yang menganggap ini bahwa resisten. Ketika naik ke atas kedua, ini saya lihat bahwa ada PA trader di sini yang menganggap bahwa ini adalah posisi sell yang bagus karena ini di support kuat sama seperti di sini. Kemudian di sini ada SNR trader lagi. Di sini juga ada ini PA trader. Nah, PA trader juga di sini juga ada SNR trader. Nah, biasanya SNR trader, PA trader, SND trader itu posisinya kurang lebih berdekatan. Nah, beda sama indikator ya. Kalau indikator dia bergerak di sini nih. Nah, jadi jangan disamakan. Kita PA trader akan ambil posisi di sini kurang lebihnya. Untuk yang SND juga kurang lebih di sini, untuk SNR juga di sini, tapi indikator di antara ini. Ya, nanti kapan ada waktu saya bahas kenapa dia bisa ada di area sini nih. Nah, tapi hari ini kita fokus untuk yang supply demand dulu. Oke, nah dari sini saya kembali lagi ke trading view. Ini saya sudah siapkan untuk kalian. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Oke, kenapa saya bilang kalian mau ngambil sell? Karena kita punya subjektivitas yang berbeda-beda. Kita udah tahu ini area demand. Ini area demand, harga berada di area demand dan kemungkinan untuk konsep simetrisme itu akan menjadi naik ke atas karena ada konsep simetrisme. Jadi harapan kita harganya akan bentar, saya ambil panah dulu. Harganya akan ke atas karena ada prinsip simetrisme di sini. Tapi kita lihat di sini bahwa di sini ada engulf. Jadi tergantung subjektivitas orang yang melihat. Tapi saya tidak akan membahas seperti itu. Jadi kita lihat untuk diagram ini, saya udah kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini posisi yang saya pikir mungkin akan ada lot gede. Nah, kita lihat yuk. Saya bikin satu tabel Excel. Wow, saya tutup Excelnya. Oke, ini Excelnya. Nah, jadi untuk posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ini yang tadi saya anggap important ya. Ini yang saya anggap important seperti ini. Nah, kalian bisa membayangkan bahwa harga akan bergerak seperti apa. Jadi saya masing-masing range dari bawah ke atas saya sudah kasih nilainya. Oke, nah kita bisa lihat bahwa 20 ini kecil buat IT. Nah, jadi mereka mulai sikat di sini, kemudian ketemu 80 ini mulai kena limit transaksi sehingga pasti akan ada FTR-nya. Pasti dia butuh waktu untuk proses. Nah, kemudian 20, 40 ketemu 160 dia lebih lama lagi. Ini saya capture deh. Oke. Baik. Jadi kita lihat di sini bahwa ini orderan IT seperti ini. Nah, jadi ketika dia IT mengambil buy kalian, dia akan seperti tek ambil 20, 80 mulai capek, 20 ke 40 dikit doang, 160 dia mulai butuh waktu, naik ke 40, 300 mulai makin lama ambilnya, 60, 60, 1200 ini makin lama lagi. Nah, ketika naik 20, dia langsung bikin tiang, kemudian ketemu 500, dia bikin flag di sini. Nah, butuh waktu lagi naik ke atas, ke 200, dengan cepat dia akan terbang. Nah, ketemu 100 butuh waktu dan diterbang lagi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kenapa? Di mana lotnya besar, itu akan ada jeda waktu untuk dia bisa proses. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Yang perlu di note adalah di mana sih? Di mana yang lotnya paling besar. Itu yang perlu kalian pelajari. Nah, di mana lotnya terbesar itu berarti IT akan punya posisi paling banyak. Nah, jadi kalau di level ini kan berarti di level 1200 yang paling besar ya. Jadi ketika kalian kembali ke chart ini, apa yang terjadi? Harga akan terbang ke atas, dia sedikit mantul di sini, kemudian di sini mulai mantul, di sini juga mulai mantul, tapi ketika di sini nomor 4 nih yang bagian SNR, dia butuh waktu untuk proses. Nah, kemudian mulai waktu lagi seperti ini dan kemudian seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika jatuh? Di sini order IT nggak gitu banyak, jadi dia cuma butuh waktu cepat sekali untuk bisa sikat ini. Tapi ketika dia nyentuh ini, lihat, ini order IT paling besar loh. Nah, untuk menyelesaikan order ini, open buy ini, dia tetap butuh waktu sehingga dia akan retrace. Nah, dari retrace ini kalau IT pingin naik ke atas, maka ke atas lagi. Tapi kalau order ini bisa habis dalam retrace ini, maka harga akan turun ke bawah. Seperti itu. Kebayang ya untuk cerita harganya. Jadi tugas kalian adalah sebagai PA trader itu menentukan mana yang areanya paling important. Nah, important ini maksudnya apa sih? Area di mana kemungkinan banyak order retail di situ. Nah, ketika order ini terengulf, dia akan menjadi posisi IT. Nah, ketika dia jadi posisi IT, pasti dia akan retrace. Nah, tapi retrace untuk reversal atau retrace sementara kemudian dia lanjut itu tergantung marketnya ya. Jadi saya juga nggak bisa tahu juga apakah dia akan memantul jauh atau memantul pendek. Itu kita lihat lagi kembali ke chart masing-masing. Baik, mungkin untuk saat ini saya explain seperti itu dulu. Untuk simpelnya tolong dipelajari ya. Kalau ada masukan atau saran silakan email saya atau kasih komen di channel, nanti akan saya balas. Baik, terima kasih.